Kalau saudara selalu menganggap saudara bukan siapa-siapa. Kalau saudara selalu memperkatakan saya orang berdosa terus. Padahal begini, Tuhan udah tebus kita. Bukan cuma sekedar Tuhan menebus kita. Saudara seiman juga udah menerima saudara utuh. Dia gak pernah menghakimi saudara. Saudara diterima. Tapi kalau saudara sendiri yang memperkatakan kepada diri saudara, saya tidak layak. Saya mau kasih tahu, saya mau khotbah nih. Sampai bibir saya jontor. Gak akan berubah hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini ya kita sudah masuk di bulan Maret Bapak Ibu ya. Di bulan Maret ini kita akan memasuki satu tema yang baru Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang betapa pentingnya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu harus menjadi dasar kehidupan setiap kita. Katakan sama-sama, firman Tuhan harus jadi dasar. Ya. Ya, Alkitab katakan apa dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kehidupan kita Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita bangun itu menjadi rubuh Bapak Ibu. Kenapa bisa rubuh? Karena kita tidak membangunnya dengan benar Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar batu. Bagaimana caranya kita bisa membangun hidup kita di atas dasar batu? Alkitab katakan orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Katakan sama-sama dengan saya, dengar. Bukan hanya sekedar dengar. Apa yang harus kita lakukan? Melakukannya Bapak Ibu. Oke? Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ini cerita mungkin saya sudah pernah dengar 20 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Saya akan sedikit modifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju gak bahwa dalam kehidupan ini Bapak Ibu akan ada yang namanya hujan, akan ada yang namanya banjir, akan ada yang namanya angin Bapak Ibu ya. Masalah akan selalu ada Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang diberkati Tuhan, orang kaya Bapak Ibu. Dia tinggal di sebuah kondominium 11 lantai. Dia tinggal di lantai 11 Bapak Ibu. Cuman masalahnya begini Bapak Ibu. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia diberkati, tapi hidupnya tuh kosong. Hidupnya tuh merasakan kesepian Bapak Ibu. Saking kesepiannya Bapak Ibu, dia memutuskan untuk melakukan yang namanya bunuh diri Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dia mau loncat dari unitnya di lantai 11 Bapak Ibu. Waktu dia loncat dari lantai 11 Bapak Ibu, begitu di lantai 10 Bapak Ibu, dia sempat ngintip Bapak Ibu. Ternyata orang yang tinggal di lantai 10, tetangga dia Bapak Ibu, yang sangat dia kenal adalah orang yang diberkati Tuhan juga Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, orang yang hidup di lantai 10 itu hidupnya sudah rebahan Bapak Ibu. Dan di kamarnya itu ada tempat tidur rumah sakit Bapak Ibu. Begitu dia turun lagi ke lantai 9 Bapak Ibu, dia lihat lagi ada rekannya Bapak Ibu. Punya segalanya Bapak Ibu, tapi masalahnya istrinya lagi tidur, suaminya lagi teleponan Bapak Ibu. Suaminya selingkuh Bapak Ibu. Ya. Begitu dia turun lagi ke lantai 8 Bapak Ibu. Ternyata setiap lantai yang dia lihat Bapak Ibu. Sekalipun mereka diberkati Tuhan, mereka punya segalanya. Ternyata masing-masing lantai, masing-masing orang punya masalahnya masing-masing Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia di lantai 4, dia lihat juga rekannya di lantai 4 punya masalah. Di lantai 3 dia punya masalah. Lantai 2 temennya punya masalah. Lantai 1 akhirnya dia jatuh ke tanah mati Bapak Ibu. Sebelum dia jatuh ke tanah Bapak Ibu,
dia nyesal udah lompat dari atas Bapak Ibu. Kenapa dia nyesal? Karena ternyata dia berpikir cuman dia doang yang punya masalah. Ternyata begitu dia lompat, ternyata tiap lantai orang-orang yang dia kenal juga punya masalah. Dan masalahnya jauh lebih besar daripada masalah dia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita di tempat ini, kita seringkali Bapak Ibu, kita ngelihat hidup orang seneng, kita ngelihat hidup orang dahsyat, kita ngelihat hidup orang diberkati Tuhan. Tapi kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, jangan pernah membandingkan salib kita dengan salib orang lain. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan bandingkan salib kita dengan salib orang lain. Ya, masing-masing orang itu punya salibnya Bapak Ibu. Ya, yang paling penting adalah begini Bapak Ibu. Masalah kita boleh ada. Saya mau nanya, yang tua di tempat ini ada masalah gak? Yang dewasa muda di tempat ini ada masalah gak? Yang sudah menikah ada masalah gak? Yang single ada masalah gak? Remaja ada masalah gak? Semuanya ada masalah Bapak Ibu. Yang paling penting bukan masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar Bapak Ibu. Klik sekali lagi baca ini baik-baik Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sama seperti sebuah bangunan. Yang paling penting dari sebuah bangunan adalah fondasinya Bapak Ibu. Ya. Bangunan kalau nggak punya fondasi yang kuat, bangunan kalau nggak punya fondasi yang dalam, maka bangunan setinggi apapun dia bisa mengalami kemiringan Bapak Ibu. Dan kalau bangunan itu sudah kemiring Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi lift itu nggak bisa naik Bapak Ibu. Artinya apa kalau lift nggak bisa naik? Itu artinya bangunan itu bakalan tidak bisa terpakai lagi Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu mau gak kita pindah gereja Bapak Ibu, dikasih tempat. Luasnya 1000 meter persegi Bapak Ibu. Lantai 40, tapi gak ada liftnya Bapak Ibu. Mau gak kita pindah ke lantai dikasih gratis Bapak Ibu? Hah? Ya, itu lutut Bapak Ibu ya, itu bisa kayak Talas Bogor Bapak Ibu ya. Tiap minggu kita kebaktian di situ ya, sampai di atas keringetan. Gak ada yang mau Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar. Klik sekali lagi, fondasi apa yang penting dalam kehidupan kita? Fondasi apa yang penting dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita? Fondasi apa yang perlu kita bangun di atas dasar bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan gereja kita Bapak Ibu. Fondasi yang penting yang perlu kita bangun adalah kita membangunnya di atas dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya masih remaja Bapak Ibu, satu hari kami ngumpul di lapangan basket, kami mau main basket. Satu-satu teman kami udah pada datang Bapak Ibu. Bawa sepatu, bawa kaos basket, bawa tas basket. Kami udah siap main Bapak Ibu. Tapi kami masih nungguin satu teman kami yang belum datang Bapak Ibu. Ya, karena kalau teman kami ini belum datang, kami belum bisa main Bapak Ibu. Apakah teman kami ini adalah pemain yang hebat, yang jago? Enggak. Apakah pemain teman kami yang kami tunggu ini adalah pemain yang dahsyat? Enggak Bapak Ibu. Kenapa kami tunggu teman kami ini datang? Karena teman kami ini yang bawa bola Bapak Ibu. Katakan sama-sama, dia yang bawa bola. Betul gak sih Bapak Ibu? Kalau kita mau main basket Bapak Ibu, yang paling penting ada bolanya Bapak Ibu. Kalau kita mau main sepak bola, mesti ada bolanya. Saudara boleh hebat main basket. Saudara boleh hebat main bola. Tapi kalau di lapangan Bapak Ibu, sekalipun orangnya sudah ngumpul, tapi kalau gak ada bolanya, bisa main gak? Gak bisa. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Yang penting adalah kita punya firman Tuhan. Di gereja kita mesti bangun firman Tuhan. Pelayanan kita dasarnya firman Tuhan. Keluarga kita, mendidik anak kita, dasarnya harus firman Tuhan Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Seorang wanita. Seorang perempuan
yang mengalami sakit 12 tahun pendarahan. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan. Saudara, kita sakit 1 hari 2 hari aja udah ngeluh. Betul gak? Saudara sakit 1 minggu. Udah capek hati pasti. Setuju gak? Kalau saudara sakitnya 1 bulan gak sembuh-sembuh. Waduh, tambah pusing. Iya kan? Kalau saudara sakit 2 tahun gak sembuh-sembuh. Waduh. Perempuan ini sakitnya berapa lama? 12 tahun. Dan ini bukan sakit biasa Bapak Ibu. Ini sakit pendarahan. Dalam budaya Yahudi, seorang wanita yang sakit pendarahan itu dianggap najis Bapak Ibu. Jadi penderitaan wanita ini bukan hanya sekedar sakit secara fisik, tapi sakit juga secara mental. Kenapa? Karena di dalam lingkungan Yahudi, wanita yang sakit pendarahan itu dikucilkan. Wanita yang sakit pendarahan itu dibully Bapak Ibu. Kalau wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia beribadah di sinagoga Rumah Harmoni. Dia duduk di kursi ini kena lelehan darahnya, ini kursi mesti langsung dibakar. Kenapa? Karena dianggap najis Bapak Ibu. Orang gak mau yang deketin dia Bapak Ibu. Orang gak mau lihat dia Bapak Ibu. Wish. Itu kalau di zaman Yahudi Bapak Ibu. Kalau di gereja ini saudara diterima apa adanya. Wah kok gak amin ya. Ada syarat masuk sini Bapak Ibu? Gak ada syarat Bapak Ibu ya. Yang penting mau dibentuk Bapak Ibu. Betul gak sih? Sakit pendarahan 12 tahun. Dan apa yang dilakukan sama wanita ini, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga dihabiskan semua yang ada padanya. Tetapi sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita di tempat ini, saudara mungkin punya masalah yang sama dengan wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Kita punya masalah, kita menderita, ada sesuatu yang mengganjal kehidupan setiap kita. Bertahun-tahun kita bergumul dengan kesusahan ini, dengan penderitaan ini. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, ayat yang ke-29. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan begini. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara bisa bayangkan, dia udah sakit 12 tahun Bapak Ibu. 12 tahun menderita. Bukan hanya secara fisik, duitnya habis, kekayaannya habis, mentalnya habis, dibully habis-habisan, dijauhi habis-habisan. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, seketika itu juga penderitaan 12 tahun yang dia alami dipulihkan seketika itu juga. Dan penyakitnya sembuh Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita di tempat ini, saudara mau mengalami pemulihan dan kesembuhan. Secara fisik, secara mental, secara rohani, secara ekonomi. Saudara mau mengalami pemulihan? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh wanita ini Bapak Ibu ya kan? Ya. Apa pola, apa pattern yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita Bapak Ibu? Yang pertama, katakan sama-sama, dengar. Ya. Markus 5 ayat yang ke-27a, Alkitab katakan begini. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia sudah mendengar. Mendengar apa? Berita-berita tentang Yesus Bapak Ibu.
Selama 12 tahun mungkin imannya mati. Selama 12 tahun pengharapannya mati. Selama 12 tahun dia hidup dalam sebuah keadaan kapan dia akan mati. Karena dia udah gak kuat hidup di dunia ini Bapak Ibu. 12 tahun dia coba berbagai macam hal. Duitnya habis Bapak Ibu. Kekayaannya ludes. Penyakitnya gak tambah sembuh. Penyakitnya tambah parah. Tapi imannya timbul, pengharapannya timbul. Kenapa? Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dia bisa membuat orang yang lumpuh berjalan kembali. Dan berita tentang Yesus itulah yang membuat imannya yang mati. Membuat pengharapannya yang mati. Bangkit kembali Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan. Pertanyaannya hari ini. Ada begitu banyak suara di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, suara siapakah yang kita dengar Bapak Ibu? Saya mau nanya, dunia ini punya suara gak? Koran bisa bersuara gak? Detik.com bisa bersuara gak? Hah? TikTok bisa bersuara gak? Instagram kita bisa bersuara gak? Bisa Bapak Ibu. Ada begitu banyak suara-suara. Ada begitu banyak nasihat-nasihat. Dan saya mau kasih tahu, tidak semua nasihat itu berasal dari firman Tuhan. Setuju gak? Halo? Saudara mau didik anak. Suara siapa yang kita dengar Bapak Ibu? Firman Tuhan atau TikTok? TikTok ngajarin, ngajar anak tuh mesti halus. Gak boleh dipukul. Suara mesti lembut Bapak Ibu. Ya kan gitu ya. Gitu sih. Ya, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan, ajarlah anakmu. Ya, pukul pakai kayu. Pakai kayu ya kan. Tapi jangan pukul ya badannya, pukul kakinya Bapak Ibu. Firman Tuhan ajarkan begitu. Suara siapa yang kita dengar Bapak Ibu? Masalahnya begini Bapak Ibu. Dunia ini udah terlalu berisik. Katakan sama-sama, dunia ini berisik. Betul gak? Kadang-kadang kita bingung Bapak Ibu. Memilih yang mana nasihat yang perlu kita dengar. Kalau saudara punya masalah dengan mengelola keuangan Bapak Ibu. Saudara jangan minta nasihat sama orang yang punya masalah keuangan juga dong. Yang mengerti katakan amin. Saudara punya masalah keuangan, saudara sharingnya sama orang yang juga punya masalah keuangan. Kira-kira nasihat apa yang dia kasih sama kita? Udah, lu download aplikasi ini nih. Lebih cepat ya kan? Ya kan? Lu pinjem 1 juta dapat 700.000 ya kan? Kan gitu Bapak Ibu ya kan? Ya, suara siapa yang kita dengar Bapak Ibu? Buat anak-anak muda, para teenagers, suara siapa yang kamu dengar? Kalau kamu masih remaja, dengarlah suara orang tuamu. Karena suara orang tuamu itu adalah suara Tuhan buat kamu. Halo? Katakan sebelah kanan seperti ini, buat remaja jangan bebal. Jangan bebal ya. Harus mau dengar nasihat dari orang tua Bapak. Halo? Betul gak? Karena gak semua kita Bapak Ibu, kita punya pengalaman yang lengkap. Saya sebagai hamba Tuhan, saya gak punya pengalaman yang banyak Bapak Ibu. Saya juga perlu dengar nasihat daripada orang lain Bapak Ibu. Tapi nasihat dari orang lain itu berasal dari mana? Harusnya berasal dari firman Tuhan. Sama seperti saudara ngangkat telepon lah. Pernah gak kita ngangkat telepon Bapak Ibu ya kan? Di sekitar kita nih berisik banget Bapak Ibu. Ada suara mobil, ada suara azan, ada suara apa. Orang di seberang kita nelpon. Waktu nelpon Bapak Ibu, kita gimana?
Halo, apa? Oh, sorry, kenapa kita nggak bisa dengar suara orang itu? Karena di sekitar kita berisik, Bapak Ibu. Dunia ini banyak suaranya. Itu sebabnya Alkitab katakan apa? Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Alkitab katakan begini Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Makanya kalau kita butuh nasihat Bapak Ibu, kita mau dengar suara Tuhan, katakan sebelah kanan sebelah kiri, kamu jangan berisik. Kamu mesti tenang. Kenapa kamu harus tenang? Kenapa kita gak boleh gerasa gerusu Bapak Ibu? Karena kalau kita gerasa gerusu, kita gak tenang, kita gak bisa dengar nasihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kita gak bisa dengar apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dan lakukan Bapak Ibu. Halo? Katakan sama-sama, dengar. Dengaran. Ulang, dengar. Dengaran. Ini kata dengar Bapak Ibu, beda dengan semua kalimat yang lain Bapak Ibu. Kalau kata dengar diulang 2 kali, dikasih akhiran an, tambah keren artinya. Betul gak? Tapi kalau semua kata yang lain selain dengar-dengaran, diulang 2 kali, kasih akhiran an, jadi gak enak. Tidur bagus gak? Coba ulang 2 kali kasih akhiran an. Gak serius tidurnya kan? Betul gak? Mobil bagus gak mobil? Coba ulang 2 kali kasih akhiran an. Jadi mainan kan, betul gak sih? Tapi kalau dengar, tambah tajam Bapak Ibu. Dengar-dengaran. Bangun Bapak Ibu. Halo? Wanita yang sakit pendarahan ini Bapak Ibu, dia udah pergi ke berbagai macam tabib Bapak Ibu. Dia dengar dari tetangganya ada tabib di negara sana, di kota sana yang bagus. Dia pergi, dia dengar. Waktu dia sampai ke tabib yang satu, duitnya keluar, sakitnya gak sembuh. Dia dengar lagi tetangganya ngomong ada tabib yang di sana yang bagus. Dia pergi lagi Bapak Ibu. Dia ketemu tabib, diperiksa, dia bayar tabib. Dia ambil obat, gak sembuh, duitnya habis. Dia pergi ke berbagai macam tabib selama 12 tahun. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Sampai satu hari dia dengar berita tentang Yesus. Dan itulah yang menyembuhkan dan memulihkan dia. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Makanya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya komunitas, Bapak Ibu belum punya friend, bergabunglah di friend Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita perlu teman-teman satu kelompok Bapak Ibu. Di mana kelompok-kelompok ini selalu sharingkan firman Tuhan Bapak Ibu. Halo? Bertumbuh dalam friend Bapak Ibu. Di luar sana kita dengar dolar melambung tinggi, kita panik. Di luar sana kita dengar Petramak dioplos sama Petralite Bapak Ibu. Iya kan? Bagus saya gak pakai itu Bapak, saya pakai Shell Bapak Ibu. Ini gak di endorse Bapak Ibu ya. Hah? Kita dengar, kita kecewa sama pemerintahan. Suara siapa yang kita dengar Bapak Ibu? Jangan sampai suara yang kita dengar meruntuhkan kita punya iman. Jangan sampai nasihat yang kita dengar membuat kita gak bertumbuh dalam pengharapan. Halo? Dengar nasihat Bapak Ibu. Apalagi kalau pendeta di Ternikolas mau ketemu Bapak Ibu. Itu pasti ada suara Tuhan buat Bapak Ibu tuh. Ya kan? Kalau Bapak Ibu diajak ngopi sama pendeta di Ternikolas, ya kan? Ada suara Tuhan yang mau disampaikan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Itu sih ya Bapak Ibu. Ya. Saudara kan kalau diajak ngopi sama saya kan saudara gak pernah bayar kan? Saya terus kan yang bayar kan? Kurang apa saudara di sini?
hamba Tuhannya melayani luar biasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Dengaran. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana wanita ini dia bisa dipulihkan seketika itu juga. 12 tahun penantian gak sembuh-sembuh, tapi seketika itu juga penyakitnya sembuh. Yang kedua Bapak Ibu, katakan Alkitab dalam Markus 5 ayat yang ke-28, sebab katanya dia berkata dalam dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia bukan hanya sekedar dengar berita tentang Yesus. Waktu dia dengar berita tentang Yesus, imannya dibangkitkan, pengharapannya dibangkitkan. Waktu harapannya bangkit Bapak Ibu, dia gak diem. Halo? Katakan sama-sama, gak diem. Apa yang dia lakukan? Dia katakan apa yang dia percaya itu Bapak Ibu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Di Rumah Harmoni saya kan gak pernah ngajarin saudara teologi kebatinan kan. Tahu gak teologi kebatinan? Doa di dalam batin. Nyanyi di dalam batin. Khotbah di dalam batin. Kalau kita doa dalam batin, nyanyi dalam batin, khotbah juga di batin. Kita gak ada bedanya Bapak Ibu ya dengan orang yang bisu Bapak Ibu. Coba katakan halo. Coba ulang halo. Oh masih bisa punya suara Bapak Ibu. Halo. Katakan Bapak Ibu. Supaya iman kita semakin bangkit Bapak Ibu. Apapun yang hari ini kita sedang hadapi Bapak Ibu, katakan aku pasti bisa melewatinya. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, katakan aku kuat karena ada Tuhan di dalam hidupku. Saudara yang hari ini merasa hidup sendirian, katakan dalam hatimu, aku gak pernah merasa sendirian. Sekalipun tidak ada orang yang menemani aku percaya ada Tuhan dan Roh Tuhan yang selalu senantiasa menyertaiku. Katakan dalam hatimu Bapak Ibu. Halo? Kalau hari ini engkau merasa bahwa dirimu punya gambar diri yang rusak, engkau selalu curiga sama orang, engkau selalu berkata bahwa kayaknya orang kalau ngelihat saya, orang gak seneng sama saya. Tiap pagi katakan kepada orang yang ada di dalam kaca di rumah saudara. Hah? Kamu berharga. Ini kaca. Katakan kepada orang yang ada di dalam kaca itu. Kamu berharga. Kamu mampu. Kamu bisa. Hah? Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Hah? Katakan itu dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Kenapa kita perlu memperkatakannya? Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu siapa dek? Allah. Tuhan. Ayat yang kedua baca 1, 2, 3. Ia pada mulanya. Ia itu siapa ia? Bukan Yesus, itu kan lagi ngomongin firman itu. Jadi ianya siapa? Firman. Jadi bacanya gini. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia atau oleh siapa? Oleh firman Bapak Ibu. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara dan saya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Setuju gak? Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia berfirman, dia berkata-kata. Maka segala sesuatunya jadi. Saudara dan saya juga seperti itu. Ada kuasa dalam mulut Chester. Ada kuasa dalam mulut Kanensi. Ada kuasa dalam mulut Kamaria. Ada kuasa dalam perkataan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita punya kuasa dalam mulut kita. Kemudian kita ngomong begini. Saya mah hanya remah-remah di kaleng kerupuk kongguan.
Halo? Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. I am nothing. Kalau saudara selalu menganggap saudara bukan siapa-siapa. Kalau saudara selalu memperkatakan saya orang berdosa terus. Padahal begini, Tuhan udah tebus kita. Bukan cuma sekedar Tuhan menebus kita. Saudara seiman juga udah menerima saudara utuh. Dia gak pernah menghakimi saudara. Saudara diterima. Tapi kalau saudara sendiri yang memperkatakan kepada diri saudara, saya tidak layak. Saya mau kasih tahu, saya mau khotbah nih. Sampai bibir saya jontor. Gak akan berubah hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Hah? Itu sebabnya gunakanlah perkataan kita. Untuk membangun sesama kita. Membangun anak kita. Membangun teman-teman seiman kita. Gunakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Gunakan perkataan-perkataan yang menguatkan Bapak Ibu. Halo? Ada kuasa dalam mulut kita. Kalau kita ngajar anak kita ngomong begini sama anak kita, setan lu. Kan gitu ya Bapak Ibu, kalau lagi marah emosi kan, setan lu. Kalau anak kita setan tuyul, yang ngelahirin anak kita siapa? Biangnya tuyul Bapak Ibu. Halo? Nggak heran kenapa anak-anak kita nakal. Kenapa anak-anak kita memberontak Bapak Ibu. Karena kita memperkatakan sesuatu yang gak layak mereka dengar. Halo? Kalau hari ini saudara menantikan momongan, perkatakan ya kepada janin yang ada di perut istri kita. Perkatakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang memberkati. Dari sejak engkau dari cabang bayi, aku sudah memperkatakan engkau anak Tuhan, engkau jadi kebanggaan. Halo? Perkatakan kenapa ada kuasa Bapak Ibu. Ada kuasa dalam firman. Oleh sebab itu perkatakan firman supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Klik sekali lagi. Masih ada lagi enggak? Katakan sama flu. Saya dulu kan narkoba Bapak Ibu ya. Saudara kalau pakai putau, pakai suntikan gitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu maboknya selain hilang Bapak Ibu. Itu hidung gatel. Katakan sama hidung gatal. Jadi waktu saya dulu Bapak Ibu masih manusia lama Bapak Ibu ya. Kalau lagi mabok Bapak Ibu suka hidung gatal Bapak Ibu. Makanya dulu hidung saya tuh merah Bapak Ibu. Kayak drunken master. Tahu drunken master ya Bapak Ibu ya. Jackie Chan. Ya kan. Ya dulu tiap pagi Bapak Ibu saya bangun Bapak Ibu. Selalu bersin, selalu flu Bapak Ibu. Mandi pagi, habis mandi selalu flu, selalu bersin Bapak Ibu. Bahkan udah sampai di sekolah Alkitab saya di Tawangmangu Bapak Ibu. Itu dinginnya bukan main Bapak Ibu. Kalau kita mau kuliah mesti mandi, habis mandi. Ini udah pulih nih Bapak Ibu. Udah sekolah Alkitab Bapak Ibu. Masih suka flu, hidung selalu merah Bapak Ibu. Bahkan kalau ngaca saya sering kali malu, minder. Kenapa? Badan putih, hidung merah Bapak Ibu. Kan kayak badut gitu Bapak Ibu. Halo, minder. Sampai satu hari Bapak Ibu. Saya katakan diri saya di dalam kaca. Penyakit flu. Aku tolak kau dalam nama Yesus. Aku telah sembuh. Aku sempurna diciptakan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi dalam tubuhku. Sembuh dalam nama Yesus. Sampai hari ini, bukan yang gak pernah, udah jarang sakit flu Bapak Ibu. Halo? Kalau dulu tiap pagi Bapak Ibu flu mulu Bapak Ibu. Sekarang pernah lihat hidung saya merah Bapak Ibu? Wah sekarang hidung saya tambah mancung Bapak Ibu. Dahsyat. Ada amin Bapak Ibu? Ada kuasa. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Perkatakan perkataan yang baik untuk dirimu sendiri akan apa? Menyehatkan pikiranmu. Halo? Bapak Ibu setuju gak dengan saya bahwa medan pertempuran kita itu di pikiran kita? Hah? Iblis menyerang kehidupan kita Bapak Ibu. Dia serang di mana? Dia serang dalam pikiran kita. Nih, pikiran.
Pikiran kita ini sesuatu yang berbahaya kalau nggak ada yang mengontrol, Bapak Ibu. Nah, siapa yang harus mengontrol pikiran kita? Yang harus mengontrol pikiran kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Perkatakan perkataan yang baik. Akan menyehatkan pikiranmu. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Dengar. Yang kedua, katakan. Yang ketiga, lakukan. Markus 5 ayat 27b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, wanita yang sakit pendarahan itu mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah, apa katanya? Jubahnya. Jadi ternyata dia bukan hanya sekedar dengar, Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar mengatakan firman itu dalam dirinya sendiri. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya, dia melakukan apa yang dia dengar dan apa yang dia katakan, Bapak Ibu. Dia dekati Yesus, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu dia melakukan apa yang dia percaya, ada resikonya. Saudara tahu apa resikonya? Resikonya dia bisa mati, Bapak Ibu. Resikonya itu dia bisa dirajam batu, Bapak Ibu. Halo? Oleh sebab itu luar biasa buat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Dalam kelemahannya dalam 12 tahun, Bapak Ibu. Imannya dibangkitkan. Dia katakan dalam dirinya, Bapak Ibu. Waktu dia katakan dalam dirinya, keberanian muncul, Bapak Ibu. Waktu keberanian muncul, dia buka rumahnya. Halo? Dia keluar dari rumahnya. Kalau ini apa namanya? Bukan maling. Ini apa? Ini orang normal. Katakan sama-sama, ini orang wanita yang sakit pendarahan. Itu jalannya bukan begini. Bukan kayak Pragawati juga. Bukan moonwalk juga, Bapak Ibu. Wanita yang sakit pendarahan ini, Bapak Ibu, waktu dia keluar dari rumahnya, pernah nonton film Suster Ngesot gak? Gak perlu saya peragain kan? Hah? Rian mau mencoba memperagakan? Tadi udah bisa dia tadi, shot katanya. Hah? Wanita ini dengan kelemahan tubuhnya, dengan kekuatan seadanya yang dia punya. Dia keluar dengan cara, dia geser pantatnya sedikit demi sedikit. Dia ngesot, Bapak Ibu. Hah? Waktu dia ngesot, Bapak Ibu, dia sampai di kumpulan orang banyak. Dia terobos kerumpulan orang banyak, Bapak Ibu. Minggir sambil dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Halo? Waktu dia pegang ujung punca Yesus, seketika itu juga dia merasa sakitnya sudah disembuhkan. Halo? Kalau saudara mau dipulihkan sama Tuhan, dengar firman Tuhan harus jadi fondasi. Perkataan firman Tuhan harus jadi gaya hidup. Tapi selain itu, Bapak Ibu, jangan cuma hanya dengar dan katakan. Kerjakan firman Tuhan yang kita tahu, Bapak Ibu. Halo? Alkitab katakan apa? Baca ini baik-baik, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jadi. Ulang-ulang, jadi. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa kata firman Tuhan? Ia berdosa, Bapak Ibu. Halo. Kalau saudara udah tahu kebenarannya, saudara nggak boleh lagi menghakimi diri saudara sendiri. Kalau saudara tahu kebenarannya, saudara harus meninggalkan apa yang harus saudara tinggalkan di belakang. Saudara tahu apa yang benar, saudara tahu apa yang baik, tapi saudara mengabaikannya, tidak melakukannya. Halo? Alkitab katakan berdosa.
Makanya saya bikin quotes nih Bapak Ibu, ini bagus nih Bapak Ibu ya. Ini pewahyuan 7 tahun yang lalu Bapak Ibu, dahsyat. Waktu saya ada di gunung Jepang Bapak Ibu. Saya bersemedi Bapak Ibu, dapat ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dosa bukan hanya melakukan yang jahat, tetapi juga mengabaikan yang baik. Saudara tahu apa yang baik, kita abaikan, kita tidak lakukan dosa. Halo? Ada orang suka sharing sama saya, cerita masalahnya. Koditer, saya ini begini. Apa yang harus saya lakukan, Koditer? Wis, langsung dapat firman Tuhan kan. Ting. Bro, firman Tuhan katakan begini, kamu harus lakukan ini. Dia pulang. Begitu dia pulang, dia buka TikTok. Dia ikutin nasihat TikTok. Dia gagal. Dia balik lagi sama saya. Dia ngomong begini, Koditer, saya gagal. Menurut saudara aneh gak tuh? Menurut saudara aneh gak? Anehnya di mana? Halo? Masih ada manusia di sini? Saudara kedinginan ya? Saya kepanasan. Anehnya adalah saya udah kasih nasihat firman Tuhan. Tapi yang dia kerjakan bukan nasihat firman Tuhan. Yang dia kerjakan nasihat dari yang lain Bapak Ibu. Ketika dia gagal, kegagalannya dipertanyakan kepada saya. Saya nanya, kamu lakukan apa yang saya nasihatin gak? Enggak, saya dengerin apa yang TikTok kasih tahu. Ini begini apa? Enggak, didoain Bapak Ibu ya kan. Masa pendeta toyor, wah gak bener ya kan. Pendeta gak boleh noyor bro, pendeta harus mendoakan dan memberkati. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu ya kan. Saya doakan Bapak Ibu ya supaya dia dibaptis sama api Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu mau ngalami keajaiban yang wanita yang 12 tahun ini alami Bapak Ibu? Dengar nasihat firman Tuhan, oke? Kedua, katakan dalam hatimu. Yang ketiga, jangan lupa untuk dilakukan Bapak Ibu. Percayalah, seketika itu juga saudara akan dipulihkan dan disembuhkan sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Masih ada? Diskusi. Saudara tadi masuk ke gereja lewat lobi. Apa dari atas tadi? Naik helikopter. Di lobi Bapak Ibu ya, meja-meja udah tertata dengan rapi Bapak Ibu. Di sebelah yang tadinya bikin kafe Bapak Ibu, udah mirip-mirip kayak kafe beneran Bapak Ibu ya. Saya sudah siapin cemilan Bapak Ibu, udah siapin kopi di situ, udah siapin teh. Pulang Bapak Ibu jangan langsung pulang, oke? Saudara nongkrong dulu di bawah, sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil nyemil, kita diskusi ini Bapak Ibu, satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin, oke? Yang kita diskusikan adalah apa langkah praktis yang bisa saya ambil supaya saya lebih mendalami dan menghidupi firman Tuhan. Bisa dihafal? Bisa dihafal? Oke? Nanti kebaktian yang tidak bertugas langsung turun ke bawah, kita fellowship di bawah. Saya juga langsung turun ke bawah Bapak Ibu ya. Bendahara yang mau ngitung persembahan boleh di lantai 2. Yang lain kalau bisa turun ke bawah, kita fellowship sama-sama. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin saudara? Amin. Oke. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.